tempatnya ya. Di mana tempatnya? Aduh! Ih, kok ada di sini sih sampean? Sampai nabrak. Oh, udah nyampe saya. Ini soto Betawi Kusuma Ayu Beji kayaknya nih ya, foodies ya. Foodies, warung soto Betawi emang banyak di Jakarta. Tapi yang satu ini dapat bintang 4,8 dari 1000-an lebih reviewers. Wah, seberapa lazis nih racikannya. Assalamualaikum. Waduh, ibu-ibu apa kabar ya? Mau pada foto ini? Iya, sini, foto dulu. Ih, ya ampun. Ibu, apa kabar? Mas, apa kabar? Ramai banget nih. Ini pada makan di sini. Yo, ya ampun. Emang di rumah gak ada yang masak? Ya udah kalau gitu. Kita coba deh ya kalau gitu ya. Soto Betawinya sama sop iga. Yaudah yuk. Sobat alias soto Betawinya punya dua versi foodies, porsi standar atau jumbo. Isiannya bisa dipilih yang daging only atau campur kayak pilihan bekti nih. Ada daging, babat, dan paru. Paru juga ada. Jantung hatiku. Tuh ya, bener-bener nih, wow. Penuh dan ini katanya nih pakai susu ya Bu ya? Ya. Dikasihin susu, foodies. Cocok nih buat foodies tim soto Betawi yang no santan-santan club. Tapi tenang, bisa lihat sendiri tuh ya. Meskipun tanpa santan, creamy-nya tetap nyata Bener-bener. Ini tanpa apa-apa dulu nih. Nggak dikasih sambal, nggak dikasih apa jeruk nipis gitu ya. Udah enak. Mantap dong. Dagingnya empuk banget. Terus kuahnya itu bener-bener gurih ya. Karena susunya kali ini ya Bu ya. Saya suka banget kalau soto Betawi begini. Asem Bu. Mana sambelnya? Nah, minta sebelah. Aduh, makasih banyak ya Bu ya. Ya Allah, bener-bener di sini orang pada baik-baik semua. Aduh Bu nih, saya keringetan nih Bu. Sambelnya. Sama, ya Allah dilapin, diambil sendok lagi ya ampun. Enak banget ya. Kak, aku mau pindah deh ya. Situ deh ya. Udah kita makan. Apa sih? Ya Allah, pengen pindah juga. Ya Allah, biar deket ya. Gitu deh ya, kalau udah jadi idola emak-emak ras terkuat di bumi, makan aja bisa bikin gagal fokus sampai kelupaan kan tuh cicipin dagingnya. Gimana? Dagingnya lembut banget, bener Bu. Yang paling penting itu ya, nggak alot dagingnya ya. Bener langsung hancur semuanya. By the way, kalau kamu notice nih foodies, bentukan dagingnya tuh berbeza loh. Bukan daging yang dipotong-potong kotak kayak biasa, tapi lebih ke slice persis kayak beef shortbread yang ada di Korean barbecue grill. Potongannya pas, nggak terlalu tipis ataupun ketebelan, tapi feels yang didapat tuh lembut dan halus gimana gitu. Next, kita cobain sop iganya. Atu uwa iga. Nggak kalah primadona dari soto Betawi, ada juga nih menu sop iga yang katanya sih best seller juga. Direbus menggunakan berbagai rempah dalam waktu tertentu. Potongan iganya juga gedong, melimpah pol, serta aromanya sedap maksimal. Ya, seperti biasa, pakein jeruk nipis. Kalau tadi pantesnya jeruk limau. Kalau kayak gini jeruk nipis yang ini Bu. Gitu. Tapi selera sih. Tuh. Iya, saya seneng asem-asem Bu. Wah. Jadi di sini ada sayurnya, ada juga dagingnya. Wow. Kuahnya itu apa ya, rempah-rempahnya terasa. Terus udah gitu gurihnya juga ya Bu. Dagingnya kita ini baru mau dicoba. Ada foodies. Tuh. Aduh,
Aduh enak banget. Ya Allah enak bu. Apa ya? Lembut ya tuh dagingnya lembut banget ya. Tuh. Kalau biasanya kan ada lemaknya itu kan. Lemak itu Ada ya. dikit ada. Tapi itu yang bikin kita rasa kalau makin jadi gurih, makin apa ya? Ada rasa-rasa bau-bau di hidung gitu loh Bu, yang jadi enak gitu loh rasanya tuh Bu. Udah makan dia dah. Nggak usah galau deh mau jadi tim sop yang seger pol atau geng creamy soto Betawi. Langsung aja icip dua-duanya yes, karena harganya mulai dari 20 ribuan aja kok. Iya, makan receh gitu loh. Cus, yang dari tadi bertanya-tanya, lokasinya di mana sih? Langsung aja scan QR code-nya ya Foodies. Jadi Foodies, pokoknya udah nggak salah lagi ya. Rating 4,8 atau 4,9 tadi itu tuh beneran ya, nggak bohong. Jadi langsung aja ke sini, ke Soto Betawi Kusuma Ayu di daerah Beji, Depok ya. Bu, sini dong, gabung sini Bu, ibu. Sampai ketemu lagi kita di Makan Receh, Menu Receh, tapi rasa nggak recehan. Dah. Foodies, panas banget nih siang ini nih. Enaknya minum es kelapa, pasti seger banget ya. Bang, mau dong es kelapa bang? Oke, saya bikinin paling Es enak. kelapa muda yang paling seger, yang paling enak. Siap, saya bikinin. Oke, mantap. Ditunggu bang. Panas banget. Ini bang, Hah? udah jadi. Bang, ini es kelapa bang? Ini es krim kelapa mix buah. Wow, Foodies heboh banget ternyata nih. Wih, enak nih panas-panas begini nih. Ada lagi. Ada lagi bang. Apa tuh? Ini puding Puding? buah. Wah, Jelly buah. Foodies jelly buah. Ini apa nih? Dari warnanya gula aren, benar? Nggak kopi doang, ternyata gula aren, kelapa juga ada Foodies. Wah, menunya unik-unik banget di sini. Makasih bang ya. Pesan es kelapa yang datang malah kayak begini. Beneran sesuai namanya ya Foodies. Coco Plus. Ekstra kelapanya, full isi, full warna, full segar. Wow, creamy, segar, buah-buahannya benar-benar dipilih buah yang kualitasnya bagus. Kelapanya juga kelapa muda, daging kelapanya lembut nih Foodies, kelihatan banget. Tanpa aku makan aku bisa ngeliat tuh. Warnanya cantik banget karena semua yang kena buah naga jadi ikut warnanya nih. Buah-buahnya ini bukan asal campur ya Foodies. Kelihatan banget dipilih yang masih fresh. Jadi rasanya masih seger po. Ditambah es krim vanila yang pas meleleh ikutan nyatu sama rasa buahnya. Plus ditaburin sama kacang almond. Jadi setiap suapannya tuh rame banget. Nih Foodies, tadi aku ngerasain ada asam-asamnya dari stroberinya nih. Jadi komplit untuk setiap rasanya. Asam seger stroberi, gurihnya dari si alpukat, warna cantik dari buah naga, dan manisnya dari si nangka Foodies. Bener-bener tidak nangka, alias tidak nyangka aku dapat dessert seseger ini di siang-siang panas. Enak banget. Berasa rezeki nomplok gak sih Foodies? Cuma 25 ribuan udah dapet dessert komplit kayak gini. Isian banyak, rasanya rame, dan yang pasti nyegerin parah di siang bolong. Ada yang lebih seger dan receh lagi nih Foodies. Es kelapa gula aren 10.000 aja. Wow, manis ciri khasnya gula aren. Ini nih nyetel banget sama es kelapanya Foodies. Kelapanya udah manis, kelapanya udah seger. Terus
rasanya keangkat lagi sama manis getirnya si gula aren. Gula arennya juga asamnya juga nggak terlalu banyak, pas. Nggak berantem loh foodies. Ini ibaratnya gula aren tuh kayak orang supel di tongkrongan nih, mana aja masuk. Koko jelly mix buah juga nggak kalah seger loh. Ini tuh foodies, air kelapanya diolah jadi jelly. Teksturnya kenyal tapi tetap ringan dan segar. Makanya pas di mix sama buah kayak jeruk, stroberi, dan kiwi, rasanya tetap fresh. Yang aku suka foodies, jelinya ini bener-bener mengandalkan manis alaminya kelapa. Aku nggak ngerasa ada tambahan gula sedikit pun di sini. Jadi manis dan segernya itu alami, natural banget. Dapat seger, asem, sedikit manis dari jeruknya. Nah, ini memang sengaja nih kayaknya foodies, memadukan antara manis kelapa alami dengan buah-buahan yang asem. Karena dipilihnya ini stroberi, jeruk, dan kiwi. Emang nyarinya di segernya nih mainnya. Ini bisa banget loh jadi camilan sehat. Harganya juga receh bingits. Koko jelly mulai dari harga 7 ribuan aja. Pokoknya makan receh approve deh. Makanya foodies tonton terus Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Rasanya renyah, garing di luar, terus ada adonannya di dalam tuh kayak cuy gitu, kenyal, tapi kenyalnya tuh nggak ngelawan. Iya, kenyalnya nggak ngelawan, jadi garing di luar, lembut di dalam. Hah? Ini seriusan Batagor foodies? Batagor hook atau Batagor tenis nih? Ukurannya nggak umum, segede gaban gini foodies. Gede. Waduh, jangan-jangan salah bikin nih babangnya. Hah, jangan langsung dimakan, tahan dulu, tahan. Ini ukurannya jumbo banget ya, besar banget foodies, lihat. Ini tangan aku sama Batagornya gedean Batagornya foodies ya. Ini mungkin segede mukanya Tasya nih foodies. Batagor satu ini namanya benar-benar sesuai ukurannya foodies. Juara. Beneran namanya emang Batagor juara ya. Batagor yang udah dibentuk langsung masuk ke penggorengan yang minyaknya udah benar-benar panas. Karena ukuran yang lebih besar, jadi proses masaknya lebih lama dari yang normal ya foodies. Kurang lebih 5-7 menitan gitu deh proses gorengnya. Gurih dari si kacangnya kayak akan rasa, ada manis-manis dari si kecapnya foodies. Konsistensi bumbunya yang kental menandakan kalau saat proses masak bumbu kacangnya nih, dibikin airnya setipis mungkin foodies. Selain gurih dan manis, rasa creamy juga cukup mendominasi rasanya ya. Terus diimbangi sama sedikit aja rasa pedas, biar bumbunya makin kaya rasa. Lazis. Renyah kan? Kedengeran kan kriuk. Rasanya renyah, garing di luar, terus ada adonannya di dalam tuh kayak cuy gitu, kenyal, tapi kenyalnya tuh nggak ngelawan. Iya, kenyalnya nggak ngelawan, jadi garing di luar, lembut di dalam, dan cuy juga. Enak. Foodies mungkin akan ngerasa kalau kulit pangsitnya terlalu tebal dari biasanya. Ini wajar sih foodies, karena untuk menampung isian yang banyak itu tuh. Ini pakai tahu cibuntu namanya foodies. Jadi bukan asal tahu sembarangan foodies. Kalau tahu cibuntu, di sini tuh kualitasnya udah oke banget foodies. Jadi teksturnya tuh lebih lembut ya foodies. Lebih halus tapi tetap padat si tahunya. Tanpa bumbu aja nih, tahu cibuntu ini emang terkenal gurih foodies. Isiannya yang padat cocok deh buat jadi fondasi yang kokoh kalau diisi sama adonan baksonya. Buat pecinta pedas nih, kamu bisa tambahin sambal ya. Seriusan sambal ulek loh, bukan saus biasa. Tenang aja foodies, sambalnya nggak akan merubah rasa kok. Malah jadi makin mantap surantap deh rasa bumbunya. Nah, jreng gitu ya. Crispy garing dari si batagornya. Ada lembut-lembut dari isian dagingnya tadi. Ditambah bumbu kacang yang gurih, dipaduin lagi ada
pedesnya plus kecapnya yang manis, jadi kombinasi yang cakep banget foodies. Kang Saib dan gerobak batagor juaranya ini biasa jualan setiap hari ya foodies. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Tapi jangan datang kemalaman, dijamin kamu udah kehabisan batagornya deh. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Di sini sambalnya digoreng terus tomatnya berasa banget, jadi asam pedesnya tuh berasa banget kayak dicobek gitu, tapi ini sambal goreng gitu. Kemarin de marempai kadadianku Dio Padang di gente Toraya Lebukan Sulawesi. Iya deh, iya. Yang lagi bahagia mau makan enak. By the way foodies, kalau tahu lagu apa yang tadi dinyanyi sama Wulan, pasti foodies paham dong Wulan mau kulineran apa? Yes, makanan Toraja Sulawesi Selatan. Tapi kata Bu Yuli, menu paling favorit di sini tuh ikan mas goreng yang dicocol pakai sambal. Semua resep makanan yang ada di sini tuh aslinya dari Pong Indra alias suami Bu Yuli. Nah, kalau Pong Indranya lagi berlayar, usaha ini dilanjutin sama Bu Yuli. Udah 20 tahunan loh. Wih, bisa bertahan selama itu ya. Udah pasti lazis nih. Kuilah, langsung kita habek. Foodies, aku penasaran banget sama ikan emas sambalnya ini. Lihat, sebelah aku juga lagi pada makan. Ikan semua loh. Aku juga jadi penasaran pengen nyobain ikannya seenak apa sih. Kita cobain ya foodies. Kunci dari masak ikan mas goreng adalah harus pakai ikan segar ya foodies. Tanpa tambahan bumbu apapun, cukup digoreng sampai garing. Sementara untuk sambalnya, pakai sambal tomat yang dimasak lebih dari 1 jam. Saking banyak yang suka, dalam sehari aja Bu Yuli bisa masak sambal sampai 7 kiloan loh. Oh ya, selain sambal tomat, ada juga tambahan daun singkong rebus buat teman makannya. Yummy! Sambalnya tuh ada asam, pedes, gurih. Disatuin sama si ikannya ini, dia tuh di luarnya tuh crispy banget, tapi di dalamnya masih lembut ya foodies. Jadi nggak yang garing banget gitu loh. Garingnya di luar aja, tapi di dalamnya lembut, enak banget. Lihat. Wow, sambalnya pedes banget ini. Sambalnya pakai tomat ya foodies. Foodies ini sambalnya digoreng terus tomatnya berasa banget, jadi asam pedesnya tuh berasa banget kayak dicobek gitu, tapi ini sambal goreng gitu loh. Krenyes banget rasanya. Tapi menurut aku yang suka pedas, ini pedasnya masih aman. Masih aman untuk dinikmati ya foodies. Enak banget ya, pantesan di sebelahku pada mesennya ikan semua. Ternyata emang beneran enak ikannya nih. Korban lazisnya sambal tomat rumah makan Pong Indra ternyata bukan cuma lidah lokalan kayak Wulan loh. Tuh, ada Pak Nakagawa dari Jepang yang juga melelap abis ikan mas goreng, berikut daun singkong rebusnya. Oh, bapaknya dari mana ini? Enak sekali. Kayaknya bukan orang Indonesia ya, tapi bisa menikmati rasa pedas sambalnya ini loh. Kenapa pesennya ikan? Why? Kenapa? Oh, kita Pedasnya enak sang. Dari lalu sosial. spesial di sini ya? Crispy. Oh, betul. Ikannya crispy, terus sambalnya pedas, enak ya Pak ya. Foodies, selanjutnya aku mau nyobain ini dangkot bebek namanya di sini ya.
Ini tuh kayak rica-rica gitu tapi namanya dangkot bebek. Penasaran sih rasanya gimana. Ini kita cobain langsung aja nih. For your information foodies, dangkot merupakan makanan khas Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang dikenal karena cita rasa pedas dari bumbunya yang kental. Kata dangkot berasal dari daging kote yang artinya daging bebek. Gurih. Terus dia ada serehnya gitu. Terus bebeknya empuk, dia nggak alot bebeknya ya. Aduh, mama jatuh. Bebeknya grogi sampai jatuh loh dipegangin Neng. Oh, pegangin judulnya beda ya. Untuk pedasnya si dangkot ini menurut aku nggak pedas ya karena dia cenderung manis. Tapi disatuin sama sambal, jadinya makin nikmat pedas. Sambalnya aku suka banget sih. Pedasnya pas. Kalau foodies kurang selera sama daging bebek, di sini juga ada kok dangkot ayam. Lazisnya udah pasti sama. Foodies, makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Coba. Halo. Coba deh. Wih, hadir dong. Berbahagialah warga Sumur Batu, Jakarta Pusat karena punya jajanan unik dan otentik. Pancake yang dibuat langsung oleh bule Jerman. Wah, Budis, tapi ngomongnya gimana nih? Masih pakai bahasa Inggris nih. Aduh. Tapi tenang, udah pernah ke Malaysia. Halo, Mister. Wih, here. Well, who are you? Fine, and you? Thank you. Where are you from? Germany. Really? Yeah. How long you have been here? 1 year already, 1 tahun. 1 tahun. Oh, bisa bahasa Indonesia, Budis? Bisa sedikit ya. Kok bisa tiba-tiba jualan German pancake, Mister? I have was many times here. Ah, okay. It's not so many people selling some stuff like that. Okay. And then I have give to my wife the idea to sell Okay. pancakes. Oh, We have start together. I selling see. Karena beliau menikah sama orang Indonesia dan dia ngeliat kayaknya di sini belum ada nih yang jual German pancake yang kayak begini, akhirnya dia jualan. topping bestsellernya ada coklat dan coklat keju foodies. Tapi namanya Bang Pin, mana puas kalau nggak cobain topping lainnya, ya kan? Ini udah aku pesan pancake-nya, ada 3 pilihan, ada yang kayu manis topping pakai susu, ada yang strawberry topping pakai strawberry juga, ini ada yang coklat keju pakai topping saus coklat. Wow. Ciri khas pancake Jerman ada di ukurannya yang lebih besar tapi lebih tipis. Kalau soal cita rasanya, coba dong spill Bang Pin. Wah, aku mau coba yang topping kayu manis. Wah, dia soft dan lembut banget ya. Tuh. Cobain ya. Ini buat sarapan asik banget sih. Kalau bosan sama nasi uduk atau misalnya makanan-makanan berat, ini jadi opsi yang the best. Lembut. Kayu manisnya juga berasa banget on point. Dan dia berbeda ya, kalau misalkan di Amerika kan pancake-nya lebih tebal-tebal ya, lebih gemuk-gemuk ya. Mungkin kalau ini lebih lembut, sedikit chewy gitu ya. Ronde 2 foodies, ini mau cobain ini yang isi topping strawberry dikasih saus strawberry lagi. Ini semestinya lebih agak-agak segar asem ya, lihat-lihat. Wah. Sausnya asem-asem, segar. Kalau misalkan foodies pengen nyoba yang lebih rasa asem segar, coba yang topping strawberry. Tuh. Aku suka sih sama bagian adonan pancake-nya. Nggak begitu tebal, tapi juga nggak begitu tipis. Pas dimakan masih ada teksturnya.
Save the best for the last. Ini dia nih menu paling best seller di pancake kaki 5 ini foodies. Pancake coklat keju dengan topping saus coklat. Fish, ini jadi jagoan aku yang coklat keju. Lihat tuh. Tuh. Betul-betul ya, mau pesen yang menu apapun, rasa apapun, ngasihnya nggak agak pelit. Dijamin puas deh, lihat tuh. Sampai tumpeh-tumpeh kejunya. Foodies yang pengen cobain menu sarapannya orang Jerman, cus, mampir ke sini. Harganya juga receh banget, mulai dari 10 ribuan aja. Foodies yang mau cobain, untuk alamat lengkap dan infonya langsung scan QR code yang ada di bawah sini ya. Buat datang ke sini, cobain menu-menu pancake Jerman yang udah aku makan nih. Nikmat banget. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Enak. Gue pengen bungkus deh, enak banget nih. Foodies, chicken steak mukbang, let's go! Definisi makan chicken steak dengan setinggi ini dan rasanya juga juara banget. Rasa dari ayamnya, tepungnya, kemudian saus barbeque-nya luar biasa, foodies. Foodies, chicken steak mukbang, let's go! Yes, chicken steak mukbang ini jadi favoritnya pelanggan Murano Pasta yang lagi viral banget di Cikuray, Bandung foodies. Ukurannya yang menjulang tinggi bisa buat sharing 3-4 orang loh. Udah hemat, seru pula, mantap! Foodies, kebayang nggak? Chicken steak dibentuk seperti gunung seperti ini. Dia tuh dibulat-bulat kayak gini seperti chicken onion gitu ya. Tapi dia tuh dalamnya ayam. Tepungnya crunchy, ayamnya berasa, dan yang paling juara adalah apa coba? Saus mushroomnya, foodies, gurih banget, dan mushroomnya, aromanya mantap. Ayamnya sendiri udah dimarinasi duluan, pakai ayam bagian dada yang terkenal seratnya banyak plus kaya akan protein nih. Udah gitu dagingnya tebel, bahkan lebih dominan daging daripada tepungnya loh. Jadi makannya tuh puas. Ditambah corn rib sama salad, makin lengkap, makin nikmat ya kan? Chicken steak dengan setinggi ini dan rasanya juga juara banget. Rasa dari ayamnya, tepungnya, kemudian saus barbeque-nya luar biasa, foodies. Tuh lihat, ini saus mushroomnya kental banget. Lembut, mushroomnya juga berasa banget, dan ditambah lagi aroma rempahnya juga nggak berlebihan, foodies. Meskipun dia ada lada kayak gitu-gitu, tapi dia tuh pas semuanya, foodies. Kebayangkan ya, crunchy-nya ayam yang disiram sama saus mushroom yang creamy kayak gini. Lah tuh desis. Emang deh, yang creamy-creamy gini tuh selalu juara. Kayak yang satu ini juga nih, creamy mushroom beef corn ribs. Lazis. Wah, juara. Beefnya tuh kan dia digoreng gitu, foodies. Aromanya enak. Beefnya juga lembut. Corn ribnya di sini ada. Tuh, kita cobain lagi. Sama kayak tadi, corn ribnya juga dia segar jagungnya, kemudian dimasaknya juga nggak berlebihan, jadi masih ada fresh-freshnya gitu. Kemudian bumbu cabenya juga dia nggak pedes-pedes banget, tapi bikin menambah selera jadi lebih seru lagi. Mushroomnya berasa, aroma rempahnya nggak berlebihan, ladanya juga ada, dan yang pasti wangi mushroomnya, semakin juara beneran deh. Jangan salah yes, ini tuh pakai beef tenderloin loh. Nggak heran kalau tekstur dagingnya tuh super empuk. Kalau digigit tuh kayak effortless gitu foodies.
Tau nggak Foodies? Setiap gigitan dari beef mushroom ini Foodies, dia tuh sempurna karena apa aku bilang tadi, beefnya lembut, kemudian nggak banyak seratnya, aroma mushroom juga berasa, dan ini nih saus mushroomnya yang benar-benar juara asli. Last but not least, yang paling diincar nih, Mentaiko Prawn Party. Buat pecinta pasta harga receh, ini sih surganya. Soalnya cuma 28 ribuan aja. Foodies, mie spaghettinya juga ini lembut, dia nggak bau karung sama sekali. Lalu kemudian ini saus pastanya tadi juara dan gurih banget Foodies. Tuh. Dan yang menarik Foodies, ini dia. Topping udangnya aku kasih lihat pakai tangan ya. Tuh. Topping udang yang dicincang dan juga rumput lautnya. Ini menambah cita rasa dari spaghetti ini menjadi luar biasa dan juga berbeda dari yang lain Foodies. Kerennya di sini tuh bahan-bahan yang dipakai mostly homemade Foodies. Kayak spagettinya ini nih, teksturnya kenyal, nggak lembek, pokoknya mantul deh. Dipaduin sama saus mentaiko yang juga homemade. Plus prawn si udang kecil-kecil ini nih. Ini sih bikin nagih. Gak heran dalam sehari bisa habis 300 sampai 500 porsi. Endol banget. Nah Foodies, jadi buat Foodies yang pengen tahu rekomendasi makanan-makanan yang seru terutama di Bandung, jangan lupa saksikan terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Mangga dilajeng Ibu. Pernah nggak nyobain sebelumnya datang ke Subur Jaya Toko Donat ini? Aku sih belum pernah. Oh belum pernah. Kalau tetehnya? Tahu Mak, baru mau coba. Oh ini tuh baru mau coba. Jadi tahu ada toko donat ini dari mana? Sosial media sih. Sosial media. Teteh juga? Oh sama. Bisik-bisik tetangga sih, katanya para pembeli rela antri berjam-jam Foodies. Makin heboh, cuma kisaran 2 jam setelah toko buka, donat-donatnya udah ludes diborong. Mantap ya kan? Foodies, ini dia donat yang dari tadi aku udah tunggu-tunggu, dan ini adalah varian yang vanilla fla. Udah lihat. Kuahnya banyak banget di dalam. Satu dari belasan varian donat yang paling gampang sold out. Oh iya, karena isiannya krim, fla vanilla ini kudu gercep dimakan ya Foodies. Maksimal 1 jam setelah pembelian. Ternyata donatnya itu beda sama donat-donat yang biasa ya. Jadi dia itu teksturnya lembut gitu ya. Terus juga nggak terlalu manis. Poinnya itu sih, kayaknya nggak terlalu manis. Flaknya ini seger banget, dia tuh dingin. Wajib nyobain varian frambozennya Foodies. Donat dengan glazing serta kram dari buah raspberry. Buat yang nggak mau sekedar manis, tapi ada hint asam dan segarnya. Juara! Pengen nyobain donat asin? Nih, ada juga varian sapi asap telur mayo yang jadi juaranya. Full topping dengan daging smoky yang berasa banget. Mau? Kelihatannya sih ini ada campuran tehnya juga sih Foodies. Tuh, ya. Makanya jadi ada item-itemnya. Jadi kayaknya adonan dari si donatnya mereka campurin teh di dalamnya. Kolaborasi teh melati dengan lelehan coklat putih yang dibakar ternyata bisa jadi sekawin itu Foodies. Donat-donat unik di sini sukses bikin tokonya laris manis. Udah gitu harganya mulai dari 10 ribuan aja tuh. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.
tahu gejrot ini benar-benar segar banget ya. Aroma dari kuahnya sendiri juga segar banget. Terus juga untuk cabenya juga benar-benar cabai yang fresh gitu loh, Budis, yang masih hijau. Waduh. Ini ngapain tuh, Pak? Batu-batu begitu dilempar-lempar, Pak, ulekan gitu. Biar rasanya beda. Oh, biar rasanya beda, Budis. Bisa aja nih Pak Daima, hitung-hitung olahraga sambil jualan ya Pak. Bapaknya ini emang ramah dan juga suka bercanda foodies. Tapi soal rasa pedas kuah tahu gejrot ya bes, super serius deh tuh, no canda-canda club. Pokoknya beli tahu gejrot di sini kalian bisa request cabenya sesuka hati. Mulai dari level standar nggak pakai cabai sampai level pedas setan yang pakai 90 butir cabai. Wow. Kalau masih kurang, boleh kok minta nambah lagi. Syaratnya harus dihabisin ya makannya. Jumlahnya sesuai requestan ini diulek bareng sama bawang merah dan juga bawang putih. Mau nambah bawang putih atau nggak pakai sama sekali bebaskan. Pokoknya benar-benar sesuai permintaan kamu. Kita ulek-ulek bumbunya nih foodies, tapi nggak perlu sampai halus. Kan bukan mau nyambel atau bukan bikin penyetan yes. Nah sekarang waktunya kita treatment spesial dari tahu gejrot juragan tadi. Atraksi angkat cobek. Wih kira-kira Diego bisa nggak sih nih? Foodies, lihat. Wah, gini Pak. Udah. Ini pasti rasanya enak banget deh. Cukup sekali aja ya adegan lempar-lemparnya. Nanti jadi berotot loh kayak Pak Daima tuh. Jadi, tahu gejrot ini benar-benar segar banget ya. Satu, yang aku suka aroma dari kuahnya sendiri juga segar banget, nggak ada aroma yang lain. Benar-benar pure dari air, gula merah, kasih kecap, terus juga untuk cabenya juga benar-benar cabai yang fresh gitu loh, Budis, yang masih hijau. Nano-nano ya rasanya, ada manis, ada gurih, ada asam. By the way level pedasnya gimana nih Diego? Jadi Budis, tadi aku pesannya tuh yang pedas yang cabenya 20 plus. Ini menurut aku ya, ini pedasnya dari 1 sampai 10, 8 lah. Karena aku memang suka pedas Budis. Pedasnya. Gak cuma kuah bumbunya aja nih foodies yang the best hasil racikan Wong Cirebon asli, tapi tahunya itu juga menggunakan tahu khusus, tahu popok atau tahu Sumedang. Tahu ini punya aroma khusus dan juga teksturnya, terus rongga di dalam tahunya itu tuh bikin kuah bumbu gejrotnya jadi terserap sempurna. Aziz. Budis, buat kalian yang pengen langsung makan tahu gejrot yang viral ini, kalian bisa langsung ke Taman Palang Lestari, Cengkareng, tepatnya Jakarta Barat ini di pinggir jalan. So, ini makan receh menurut tapi rasanya nggak receh.